Unsur-unsur kebudayaan. Mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat penting untuk memahami beberapa unsur kebudayaan manusia. Kluckhohn membagi sistem kebudayaan menjadi 7 unsur kebudayaan universal, atau disebut dengan cultural universal. Apa saja 7 unsur kebudayaan tersebut? Yang pertama, sistem bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Perkembangan bahasa, baik lisan, tulisan maupun gerakan, berbeda-beda antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Jadi, bahasa merupakan unsur universal kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia karena kebutuhan komunikasi dengan orang lain, baik dalam kelompok maupun di luar kelompoknya. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam cultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Namun, yang menjadi kajian adalah bagaimana pengetahuan manusia digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya, masyarakat pedesaan yang hidup dari bertani akan memiliki sistem kalender pertanian tradisional yang disebut sistem Pranata Mangsa. Melalui sistem ini, para petani akan mengetahui kapan saat mulai mengolah tanah, saat menanam, dan saat memanen hasil pertaniannya. Yang ketiga, sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Sistem organisasi sosial termasuk sistem organisasi kenegaraan dan sistem pemerintahan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Interaksi antar manusia menghasilkan cara-cara pengorganisasian sosial yang disepakati oleh anggota masyarakat. Sistem sosial ini meliputi sistem kekerabatan, sampai organisasi sosial yang lebih luas seperti asosiasi, perkumpulan, dan akhirnya sampai pada negara. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Menurut Konjaraningrat, pada masyarakat tradisional terdapat 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang digunakan oleh kelompok manusia yang hidup berpindah-pindah. 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang digunakan oleh kelompok manusia yang hidup berpindah-pindah yaitu yang pertama, alat-alat produktif, yaitu alat-alat untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Misalnya, alat tenun, alat rumah tangga, alat-alat pertanian, alat penangkap ikan, dan jerat penangkap binatang. Kemudian senjata. Senjata digunakan untuk mempertahankan diri atau melakukan aktivitas ekonomi seperti berburu dan menangkap ikan. C. Wadah. Wadah adalah alat untuk menyimpan, menimbun, dan memuat barang. D. Alat-alat menyalakan api. Masyarakat zaman prasejarah membuat teknologi untuk menyalakan api dengan menggesek-gesekkan 2 buah batu. E. Makanan, minuman, dan jamu-jamuan. Di dalam antropologi, jenis-jenis dan bahan makanan tertentu memberikan arti atau simbol khusus bagi masyarakat tertentu atau dikaitkan dengan konsepsi keagamaan tertentu. F. Pakaian dan tempat perhiasan. Di dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, setiap suku bangsa memiliki pakaian adatnya masing-masing yang berfungsi sebagai simbol-simbol budaya tertentu yang merepresentasikan adat istiadat dan nilai-nilai suku bangsa tersebut. G. Tempat berlindung dan perumahan. Berdasarkan bangunannya, semua bentuk rumah dalam setiap kelompok masyarakat harus disesuaikan dengan kondisi dan sekitarnya. H. Alat-alat transportasi. Manusia memiliki sifat selalu ingin bergerak dan berpindah tempat. Mobilitas manusia tersebut semakin lama semakin tinggi sehingga dibutuhkan alat transportasi yang bisa mencukupi kebutuhan untuk memudahkan manusia dan barang. 5. Sistem ekonomi atau mata pencaharian. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional antara lain: A. Berburu dan meramu. B. Beternak. C. Bercocok tanam di ladang. D. Menangkap ikan. E. Bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. 5 sistem mata pencaharian tersebut merupakan jenis mata pencaharian manusia yang paling tua dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat pada masa lampau, dan pada saat ini banyak masyarakat yang beralih ke mata pencaharian lain.
6. Sistem religi. Dalam sistem religi terdapat 3 unsur yang harus dipahami selain emosi keagamaan, yakni sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi itu. 7. Kesenian. Kesenian berkaitan erat dengan rasa keindahan estetika yang dimiliki oleh setiap manusia dan masyarakat. Rasa keindahan inilah yang melahirkan berbagai bentuk seni yang berbeda-beda antara kebudayaan yang satu dan kebudayaan yang lain. Tiap unsur kebudayaan universal sudah tentu juga menjelma dalam ketiga wujud kebudayaan terurai di atas, yaitu wujudnya yang berupa sistem budaya, yang berupa sistem sosial, dan yang berupa unsur-unsur kebudayaan fisik. Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagai berikut. Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Melville J. Herkovic menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu alat-alat, teknologi sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Yang kedua, menurut Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi. Yang pertama, sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan, di mana keluarga adalah lembaga pendidikan yang utama. Dan yang keempat adalah organisasi kekuatan atau politik. Penyebab perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan ialah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh para warga atau sejumlah warga masyarakat yang bersangkutan, antara lain aturan-aturan, norma-norma yang digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan, juga teknologi, selera, rasa keindahan atau kesenian, dan bahasa. Unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima dan dapat diganti oleh masyarakat. Yang pertama, unsur-unsur kebudayaan yang konkret atau principle of concrete. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan yang berguna atau principle of utility. Dan yang ketiga, unsur-unsur kebudayaan yang dapat diintegrasikan atau principle of integration. Unsur-unsur kebudayaan asli yang sukar ataupun lama diubah dan digantikan oleh unsur-unsur kebudayaan baru adalah hal-hal yang sudah diajarkan, dibiasakan, dan lain sebagainya, atau principle of early learning. Keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, dan hal-hal yang sifatnya jauh terletak di dalam hati seseorang dan luas terjalin di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti sistem-sistem kekerabatan. Faktor-faktor terjadinya perubahan. Faktor yang berasal dari luar masyarakat. Yang pertama, akulturasi atau cultural context. Akulturasi akan terjadi apabila terdapat 2 kebudayaan atau lebih yang berbeda sama sekali atau asing dan asli berpadu, sehingga proses-proses ataupun penebaran unsur-unsur kebudayaan asing secara lambat laun diolah sedemikian rupa ke dalam kebudayaan asli dengan tidak menghilangkan identitas maupun keasliannya. Misalnya, di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari banyak dijumpai bermacam-macam bentuk serta sistem politik atau demokrasi, ekonomi atau koperasi, edukasi atau perguruan tinggi, agama dan kepercayaan lokal, dan lain-lain. Jika dilihat sepintas, semuanya seolah-olah merupakan unsur asli kebudayaan kita. Tetapi, sesungguhnya
Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan hasil pengintegrasian dan pengabsorpsian dari bentuk-bentuk dan sistem-sistem yang telah lama berkembang di negara lain. Contoh dari akulturasi adalah Masjid Demak, yaitu hasil akulturasi antara budaya Hindu dan budaya Islam. Selanjutnya, ada masalah-masalah akibat akulturasi. Yang pertama, ada adisi atau addition, ialah penambahan unsur-unsur kebudayaan yang lama oleh kompleksnya unsur-unsur kebudayaan yang baru sehingga timbul perubahan struktural atau tidak sama sekali. Yang kedua, ada sinkretisme, ialah perpaduan antara unsur-unsur kebudayaan yang lama dengan kompleksnya unsur-unsur kebudayaan yang baru dengan tidak meninggalkan jati diri masing-masing dan membentuk sistem kebudayaan baru. Lalu yang ketiga ada substitusi atau substitution, ialah unsur-unsur kebudayaan yang ada atau yang terdahulu digantikan oleh kompleks unsur-unsur kebudayaan yang baru, terutama yang dapat memenuhi fungsinya. Dalam hal ini, kemudian akan terjadi perubahan struktural sangat kecil. Selanjutnya ada dekulturasi atau deculturation, ialah tumbuhnya unsur-unsur kebudayaan yang baru untuk memenuhi berbagai kebutuhan baru yang timbul karena perubahan situasi. Selanjutnya ada rejeksi atau rejection, ialah penolakan unsur-unsur perubahan yang terjadi amat cepat sehingga sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya. Hal ini dapat menimbulkan penolakan sama sekali, bahkan pemberontakan atau gerakan kebangkitan. Selanjutnya, ada juga difusi. Difusi ialah penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dan dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Sedikit demi sedikit, hal ini berlangsung berkaitan dengan terjadinya perpindahan atau penyebaran manusia dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga ada penetrasi. Penetrasi ialah masuknya unsur-unsur kebudayaan asing secara paksa sehingga merusak atau mengalahkan kebudayaan lama. Lalu yang keempat ada invasi. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing dalam kebudayaan setempat dengan peperangan bangsa asing terhadap bangsa lain. Yang kelima ada asimilasi. Asimilasi merupakan kebalikan dari penetrasi. Asimilasi adalah proses penyesuaian seseorang atau kelompok orang asing terhadap kebudayaan setempat. Yang keenam ada hibriditasi. Hibriditasi adalah perubahan kebudayaan yang disebabkan oleh perkawinan campuran. Yang ketujuh ada milenarisasi. Milenarisasi merupakan salah satu bentuk gerakan kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah dan memiliki ideologi subkultural yang baru. Yang kedelapan ada adaptasi. Adaptasi adalah proses interaksi antara perubahan yang ditimbulkan oleh organisme pada lingkungannya dan perubahan yang ditimbulkan oleh lingkungan pada organisme atau penyesuaian dua arah. Yang kesembilan ada imitasi. Imitasi adalah proses penggunaan kebudayaan lain tanpa mengubah kebudayaan tersebut. Selanjutnya ada faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Yang pertama, ada sistem pendidikan yang bagus. Yang kedua, menghargai karya orang lain. Yang ketiga, adanya keterbukaan di dalam masyarakat. Yang keempat, adanya toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang. Yang kelima, penduduk yang Keanekaragaman budaya di Indonesia. Pengaruh keberagaman budaya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif yaitu yang pertama
keanekaragaman kebudayaan sangat menarik dan dapat dijadikan objek pariwisata. Yang kedua, keanekaragaman budaya daerah dapat membantu meningkatkan pengembangan kebudayaan nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap untuk saling menghormati dan menghargai antar suku yang berbeda. Sedangkan dari pengaruh negatif yaitu yang pertama, kecurigaan antar suku, yang kedua, adanya potensi konflik antar suku dan hambatan pergaulan antar suku karena perbedaan berbahasa dan budaya. Yang ketiga, banyaknya suku bangsa yang ingin menerapkan hukum adatnya. Menurut Yunus, ada beberapa cara untuk kita dapat melestarikan budaya lokal. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memajukan budaya lokal. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk dapat memaksimalkan potensi budaya lokalnya beserta pemberdayaan dan pelestariannya. Yang ketiga, berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, keramah tamahan, dan solidaritas yang tinggi. Dan yang terakhir, selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah. Konsep-konsep kebudayaan dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 45 dijelaskan bahwa pemerintahan Indonesia memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pengertian kebudayaan nasional Indonesia ini dijelaskan dalam penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu kebudayaan bangsa. Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya ada konsep-konsep kebudayaan. Konsep-konsep kebudayaan itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kebudayaan sebagai sistem adaptif. Yang dimaksud dengan kebudayaan sebagai sistem adaptif merupakan evolusi kebudayaan, satu jembatan antara kajian-kajian tentang evolusi makhluk hominid dan kajian-kajian tentang kehidupan sosial manusia telah membawa kita kepada pandangan yang lebih jelas bahwa pola bentuk biologis tubuh manusia adalah open-ended dan mengakui bahwa cara penyempurnaan dan penyesuaian melalui proses pembelajaran kultural memungkinkan manusia untuk membentuk dan mengembangkan kehidupan dalam lingkungan ekologi tertentu. Yang kedua, ada teori ideasional. Teori ini menyebutkan tentang budaya berperan sebagai sistem ide atau gagasan, dan teori ini bertolak belakang dengan ahli adaptasi tentang budaya. Teori ideasional itu sendiri masih dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, budaya sebagai sistem kognitif. Maksudnya adalah budaya itu sebagai pengetahuan. Jadi budaya bukan sekedar untuk hiasan saja dalam kehidupan seseorang. Namun, dengan mempelajari budaya, kita juga turut mempelajari suatu pengetahuan. Yang kedua, ada budaya sebagai sistem struktural. Yang dimaksud dengan budaya sebagai sistem struktural adalah pemikiran-pemikiran yang meliputi tentang bahasa, adat istiadat yang berbeda antara masyarakat itu dipandang sebagai budaya, yaitu bersifat universal yang semua masyarakat di dunia ini mempunyai kebudayaan tersebut daripada sistem budaya yang bersifat lokal. Dan yang terakhir ada budaya sebagai sistem simbolik. Dengan cara memandang kebudayaan sebagai sistem makna dan sistem simbol yang dimiliki bersama, kebudayaan itu tidak dimiliki individu namun dimiliki bersama oleh suatu masyarakat. Yang selanjutnya, topik terakhir pada materi kali ini adalah pengaruh budaya asing terhadap budaya asli Indonesia. Yang pertama, banyak orang sudah melupakan kebudayaan bangsanya sendiri. Yang kedua, dengan datangnya budaya asing yang masuk ke Indonesia, maka banyak orang yang mengikuti cara berpakaian budaya barat. Meskipun budaya barat itu cara berpakaiannya terkesan agak terbuka dan kurang sopan dipandang oleh masyarakat Indonesia, tetapi banyak remaja yang tetap mengikuti tren tersebut. Yang ketiga, banyak remaja yang berpikir jika mereka tidak memakai pakaian kebarat-baratan, maka mereka dianggap kampungan atau kuno dalam lingkungan pertemanannya. Yang keempat, sudah jarang orang yang menggunakan batik. Zaman sekarang orang-orang menggunakan batik hanya ketika acara-acara tertentu dan hanya ketika
kondangan saja, karena zaman sekarang anak-anak muda berpandangan ketika kita menggunakan batik maka itu dianggap kuno atau kampungan. Dan yang terakhir, pada zaman sekarang anak muda lebih suka budaya luar seperti K-pop dibanding budaya sendiri. Sekarang sudah jarang sekali anak muda yang menekuni budaya-budaya asli Indonesia seperti menari, wayang, ataupun apapun itu. Sekarang banyak pemuda Indonesia yang lebih menyukai karya-karya bangsa luar dibanding bangsanya sendiri.